Hai guys, balik lagi di channel YouTube saya. Kita nggak usah panjang-panjang intro ya guys. Kali ini saya lagi ditemanin sama salah seorang YouTuber yang waktu di Indonesia saya sering banget nonton video YouTube-nya. Lucy. Halo, apa kabar Agnes? Baik, Lucy apa kabar? Baik. Di sini siang, di kamu udah sore ya? Iya, udah sore. Iya. Jadi Lucy kegiatannya sekarang apa aja nih? Aku sekarang sekolah part-time untuk ngambil gelar S2. Terus juga sebentar lagi, mestinya aku sekolah part-time terus kerja full-time. Cuma beberapa bulan terakhir aku break dari kerja. Beberapa bulan terakhir aku kerja sama organisasi non-profit untuk bantu orang hutan di Indonesia. Cuma ini kerjanya volunteer gitu. Teman-teman mungkin udah pada tahu kalau Lucy ini dia dari sekolah ya di Amerika. Iya, dari SMP, dari umur 10. Kira-kira masih ingat nggak apa aja sih kayak hal-hal yang di Indonesia biasa tapi di Amerika itu dianggap nggak lumrah, tapi sebaliknya gitu. Kalau di Amerika itu lumrah tapi di Indonesia itu nggak biasa gitu. Jadi kalau di salah satunya yang aku ingat, dan ini sebenarnya aku belajar dari teman-teman aku yang orang Indonesia di waktu kuliah S1. Kalau di Indonesia kan biasa kalau orang baru ketemu gitu, misalnya ngobrol, baru pertama kali ketemu, akhirnya kan saling tukeran nomor telepon ya. Di sini kalau kita justru nanya misalnya baru ketemu terus kita langsung minta nomor telepon, biarpun kita ketemu ngobrol seharian terus langsung minta nomor telepon, itu di sini biasanya rada aneh gitu dilihatnya. Karena di sini nomor telepon itu sangat pribadi kan. Pribadi, iya. Jadi itu satu. Terus apa lagi yang di Indonesia biasa? Oh, makan pakai tangan. Di sini sebenarnya ada beberapa makanan kayak burger yang orang biasa makan pakai tangan ya. Cuma mungkin nggak tahu, mungkin beda gitu ya, karena aku tahu sama teman-teman aku yang Amerika, kalau misalnya teman-teman aku yang nggak besar di Asia gitu ya, kalau aku bilang di Indonesia orang makan nasi pakai tangan, mereka tuh merasa aneh gitu. Even teman-teman aku Asia lainnya yang lahir atau besar di Amerika pun mereka juga merasa aneh gitu, kok makan nasi pakai tangan gitu, nggak pakai sendok atau garpu atau sumpit gitu kan. Terus kalau yang di Amerika biasa, di Indonesia nggak biasa, mungkin ini kali ya, saling nyapa kalau di jalanan gitu, saling nyapa biarpun kita nggak kenal gitu. Karena kalau di sini kan nyapanya ya basa-basi aja gitu kan, kayak hai, ngomongin cuaca atau apa gitu. Tapi kan kalau di Indonesia papasan aja kan, karena kalau saling ngelihat nyapa gitu. Tapi kalau di Indonesia kan itu mungkin malah nanti kita dibilang genit lah. Karena aku pernah di Indonesia, aku di hotel di Indonesia waktu itu untuk acara pernikahan aku di Jakarta. Dan aku otomatis gitu pas papasan sama kayaknya salah satu orang yang kerja di hotel itu, pas cowok gitu. Cuma aku otomatis kayak pas ngelihat dia ngeliat aku langsung nunduk dan senyum dan say hi gitu kan. Tapi terus kayak cowoknya tuh kayak ke malu-maluan gitu loh, padahal kalau di sini kan udah biasa. Terus apa lagi ya? Kayak pakai sepatu dalam rumah. Waktu di dalam rumah pakai sepatu. Oh iya. Iya, kalau di sini, kalau di rumah aku sih, kita di rumah buka sepatu ya, karena aku keluarga Asia gitu, suami aku juga Asia gitu kan, biarpun kita lahir atau besar di sini, tetap diajarin sama keluarga kita mesti buka sepatu. Tapi kalau di rumah teman-teman aku yang orang putih, itu ya emang mereka biasa pakai sepatu. Terus kadang-kadang kayak misalnya duduk di tempat, duduk di sofa, ngangkat kakinya masih pakai sepatu gitu. Itu pun aku sama suamiku pun, kita besar di sini, kita udah kayak sepatunya nggak boleh di atas sofa gitu. Yang di sini biasa ngetip ya kan, di Indonesia kan biasa kan nggak ngetip gitu. Di sini itu udah harus sih, minimum 10% atau 15% tergantung servisnya ya. Terus yang tadinya aku pikir di Indonesia nggak biasa, itu juga beres-beresin, kayak misalnya kita di food court di mall, beresin barang makanan kita sendiri abis kita makan.
Kalau dulu sih aku di Indonesia nggak ada ya peraturan gitu ya. Kalau di Amerika kan di sini kan udah common sense gitu kan. Tapi terakhir aku dengar dari follower aku di Indonesia sekarang udah mulai mesti beresin sendiri. Cuma itu nggak tahu, mungkin itu kamu lebih tahu apa itu di Indonesia udah kayak gitu sekarang. Sejauh ini sih belum kebanyakan orang. Tapi mungkin beberapa anak muda yang lebih menghargai, dia mungkin merapikan makanannya duluan. Mungkin perbedaan generasi kalau gitu kali ya. Terus kalau misalnya saya mau nanya ya, saya baru nyampe Amerika ya, agak aneh juga. Orang Amerika itu nggak ada tangan kiri sama tangan kanan ya. Mereka dua tangan itu, misalnya kalau kita mau ngasih apapun pakai tangan kiri, mereka udah anggap lumrah. Beda kayak kita di Indonesia ya. Ya, iya sih, benar juga sih. Itu aku nggak pernah kepikiran itu. Iya, di Amerika kayaknya, kalau di Indo kan memang kita dari kecil diajarin ya ngasih apa-apa pakai tangan kanan. Iya, ngomong hai pun harus pakai tangan kanan gitu. Iya, di sini kayaknya emang nggak diajarin sih. Aku nggak pernah dengar ada ajaran itu. Indonesia kan sempat sekolah nih ya. Apa sekolah di SMA Amerika itu memang kayak yang di film-film nggak sih, yang ada kelompok kayak film Mean Girls, kayak ada yang populer sama anak yang tidak populer kayak gitu, ada nggak? Ada, apalagi terutama kalau di public school. Aku kan dulu kebetulan sekolahnya di public school. Itu kalau di Indonesia tuh kayak sekolah negeri gitu ya. Tapi public school di sini juga reputasinya nggak beda lah sama reputasi sekolah negeri Indonesia. Cuma ya kalau di public school, ya kayak di kafetaria itu ada meja khusus untuk cheerleader, ada meja khusus untuk cowok-cowok yang populer, ada meja khusus untuk student athletes gitu, ada meja khusus untuk cool Asian, ada meja khusus untuk nerdy Asian. Atau murid-murid yang aktif di drama club, murid-murid yang aktif di art club, murid-murid yang pakai skaters, murid-murid yang suka ngedrag, itu kayak ya itu semua ada di public school. Karena kalau public school semua orang di situ, dari yang miskin sampai yang kaya, dari yang pinter sampai yang nggak pinter. Tadi cerita tentang public school sama private school. Jadi kalau di public school perbedaannya sama private school, selain bayar ada perbedaan lagi nggak? Misalnya dari berpakaian? Ya, kalau public school kita pakaiannya bebas, kita nggak pakai seragam. Karena value-nya itu kita kita murid-murid di encourage untuk express diri kita sendiri gitu kan. Nah, dimana kalau di private school itu mesti pakai seragam. Terus juga kalau di kalau private school itu biasanya lebih strict. Kayak misalnya dress code-nya, misalnya selain seragam gitu ya, tapi ada dress code kayak misalnya kayak di Indonesia sekolah swasta rok nggak boleh di atas nggak boleh di atas apalah gitu kan. Tapi kalau di public school, biarpun kita nggak pakai seragam, which is lebih relax, lebih lax gitu, tapi tetap ada dress code juga gitu. Kayak aku dulu di public school nggak boleh pakai tank top. Kalau tank top nggak ada yang dada tali satu doang, itu nggak boleh ya? Boleh, tapi juga nggak boleh pakai tube top. Nggak boleh pakai tube top, jadi yang pundaknya kebuka nggak boleh pakai terlalu kelihatan ininya, belahan dada. Terus juga kalau pakai celana pendek juga nggak boleh kayak yang sampai pantatnya kelihatan. Itu kan zaman sekarang ada kan. Jadi public school juga ada dress code. Terus apa lagi bedanya? Biasanya kalau private school masuknya lebih susah. Kalau private school biasa masuknya itu melalui tes. Jadi kita dites masuk atau enggak. Tapi kalau public school itu masuknya itu tergantung zona rumah. Gitu. Berarti kebalikan Indonesia ya. Kalau di Indonesia justru yang public school yang kita susah untuk masuknya, tapi private school yang penting kita bisa bayar, kita bisa masuk gitu. Beda. Oh iya ya. Aku nggak tahu itu. Kan sekolah negeri sama sekolah swasta. Jadi kalau kita kebanyakan orang di Indonesia itu kalau dia nggak diterima di sekolah negeri, dia bakal ke sekolah swasta.
Oh gitu, aku nggak tahu. Dulu aku di Indonesia sekolah swasta sih. Pakai tes nggak ya? Aku udah pakai tes sih. Cuma kayaknya karena aku dulu lebih muda gitu maksudnya. Dipakai. Atau mungkin karena tergantung perbedaan sekolah swastanya juga kali ya, kualitas sekolah. Mungkin. Ya, kalau di public school di Amerika kita bayar atau nggak bayar, gratis? Nah ini gimana ya? Ki sebenarnya nggak bayar, tapi bayarnya tuh lewat pajak gitu. Kalau private school kan kita langsung bayar ke sekolahnya. Kalau public school nggak langsung bayar ke sekolah, kecuali untuk buku-buku gitu ya. Tapi bayar orang tua kita sama orang-orang lain di kota itu bayar pajak gitu kan. Pajaknya dipakai untuk bayarin sekolah gitu, sebagian pajaknya gitu kan. Gitu. Menarik juga ya. Terus ini ada lagi pertanyaan dari teman-teman Indonesia yang banyak sekali menanyakan hal ini. Apakah pengangguran di Amerika itu benar-benar digaji apa tidak gitu? Saya susah menjelaskannya. Mungkin Lucy yang lebih tahu kan bisa bantu buat menjawab pertanyaan teman-teman. Pengangguran seperti apa sih yang di Amerika yang digaji itu gitu loh? Ya, nah jadi kalau di Amerika pengangguran ada 2 tipe ya. Satu tipe yang di layoff. Di layoff itu di PHK-in karena alasan-alasan dari alasan-alasannya itu karena misalnya perusahaannya yang kurang bagus performance-nya, atau perusahaannya emang lagi cutting cost gitu ya, lagi cutting cost. Nah, terus kedua pengangguran tipe kedua itu yang di PHK karena dia sendiri kerjanya kurang bagus gitu. Nah, kedua pengangguran, terus juga ada 2 tipe bayaran untuk pengangguran. Nah, untuk dua-duanya tipe pengangguran ini emang ada namanya unemployment. Jadi kita kalau itu untuk siapa aja dan apapun alasannya kita di PHK-in, kita bisa apply daftar ke state-nya tempat tinggal kita untuk unemployment insurance gitu. Itu mungkin yang teman-teman yang kamu ada pernah tulis di pertanyaan kamu di Instagram. Jadi itu ada, dan itu dibayarnya setahu aku dari perusahaan kita sebelumnya gitu. Nah, tapi itu nggak banyak, itu cuma ya tergantung sih. Kayaknya tergantung kerjanya kita apa juga gitu ya. Tapi biasanya itu nggak sebanding gaji biasa gitu. Nah, terus ada satu lagi tipe bayaran untuk pengangguran, yaitu namanya kalau pesangon kalau di Indonesia. Nah, tapi pesangon ini cuma untuk orang yang di PHK bukan karena kerjaan dia sendiri. Jadi kalau kita di PHK karena perusahaan lagi cutting cost, karena perusahaan bangkrut, itu perusahaan wajib ngasih kita pesangon gitu. Tapi kalau kita di PHK karena kerjaan kita yang kurang bagus, kita nggak bisa dapat pesangon. Kalau yang pengangguran murni kayak yang di Indonesia yang nggak pernah kerja sama sekali dari dia tamat SMA, itu nggak bakal dapat gaji kan dari Amerika? Kalau aku sih nggak, karena dia nggak pernah. Karena kalau dia nggak pernah kerja sama sekali kan dia nggak pernah bayar tax juga kan. Bener. Nah itu dia teman. Jadi nggak semua pengangguran di Amerika itu digaji, karena ada beberapa tipe-tipe yang berhak mendapatkan insuran, yaitu para pekerja yang udah pernah kerja sebelumnya, udah pernah bayar pajak, mereka berhak mengajukan unemployment insurance. Tapi mereka belum pernah kerja sama sekali, mereka nggak berhak. Makanya di Amerika banyak yang tanya, Kak, kenapa kok banyak homeless di Amerika gitu? Kan katanya pengangguran digaji gitu. Dan sebenarnya kalau homeless itu juga bisa sebenarnya ada beberapa alasan ya, belum tentu karena mereka belum pernah kerja sebelumnya. Karena dulu aku pernah ikut acara di lewat gereja, dan kita ada ketemu sama salah satu orang yang homeless. Jadi dia ada yang pernah homeless. Jadi kadang tuh homeless itu mereka bisa, misalnya ekonomi lagi turun, mereka udah punya kerjaan nih, tapi terus ekonomi turun, jadi mereka di PHK karena mungkin perusahaannya bangkrut atau perusahaannya cutting cost gitu ya. Biarpun mereka dapat unemployment, itu kan tetap kadang nggak cukup. Apalagi kalau mereka punya keluarga gitu kan. Jadi akhirnya mereka stres, jadi
bisa addicted, minum-minuman atau ngedrug, akhirnya terus juga keluarganya mungkin juga ninggalin akhirnya. Dan di sini kan kalau untuk dapat kerjaan baru kita kan mesti clean, ya kan. Jadi kalau misalnya kita ada ngedrug misalnya, nggak akan ada yang mau hire lagi. Jadi akhirnya orang itu nggak bisa dapat kerjaan baru. Akhirnya mau gimana, mau bayar sewaan apartemen misalnya. Akhirnya di kick out deh sama apartemennya, ya jadinya homeless gitu kan. Atau bisa juga ya misalnya anak-anak yang masih remaja terus kabur dari rumah, terus nggak ada skill apa-apa untuk kerja, akhirnya homeless gitu. Tadi menarik juga sih yang Lucy bilang ya, kayak saya baru tahu tentang yang kalau kita ngedrug itu menjadi record. Nah, itu pemerintah tahu dari mana? Apa pada saat kita bekerja kita dites tentang kadar drug dulu apa gimana? Ya, jadi sebelum masuk kerja beberapa perusahaan ada tes drug. Sebelum kita masuk, jadi kayak misalnya kita udah dapat tawarannya, kita udah terima, sebelum kita mulai di tes gitu. Pembahasan kita udah lumayan agak banyak ya. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa sambung di video lainnya. Jadi makasih buat Lucy udah mau sharing sama teman-teman YouTube. Buat teman-teman, kalau misalnya kalian ingin lebih tahu jelas tentang Amerika, kalian bisa cek di channel YouTube-nya Lucy. Nanti saya cantumkan di sini. Dan sampai ketemu lagi. Dah. Thank you. Bye.